لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ونيل خير كل مأمول بجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة لنور آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجداتنا وأقربنا وقرابات وأساتذة ومشايخنا وإلى أرواح جميع المتبرئين والمتبرئات لهذا المسجد بأن الله سبحانه وتعالى شمل الرحمة والغفرة ويسكنه الجنة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Islam pada momen-momen tertentu dan kepada seluruh kabilah-kabilah yang ada di Arab ketika itu. Jadi Rasul memanfaatkan momen-momen penting ketika orang lagi pada kumpul. Maka momen yang paling pasti orang kumpul itu adalah musim haji. Ya. Musim haji orang berdatangan dari berbagai macam daerah. Kemudian juga pada momen-momen perniagaan, perdagangan. Maka disitulah Nabi kita memanfaatkan momen-momen itu untuk memperkenalkan Islam kepada para pendatang ke kota Mekah ketika itu. Ini penting kita renungkan dan kita hayati betapa besar pengorbanan Rasul dan para sahabatnya untuk memperkenalkan Islam. Rasul berdakwah mengajak orang kepada tauhid. Kalau kita dakwahnya ngapain? Kalau Rasul ngajak, karena yang didakwai oleh Rasul adalah orang kafir. Kalau kita, yang kita dakwai siapa? Ya orang Islam. Ya kita mulai dari diri kita, ya diri kita, terus keluarga kita dan orang lain. Pernah nggak misalnya kita ngobrol-ngobrol sama tetangga lagi tahlilan atau selamatan gitu, bilang begini, kayaknya udah lama nggak ke masjid, mana ya? Nggak pernah kelihatan. Pernah nggak bilang gitu? Kayaknya saya udah lama lihat bapak di masjid, sibuk banget apa? Lagi ada urusan, ayo dong kita ke masjid ya bareng-bareng gitu. Kalau misalnya ada orang yang diingatkan begitu lalu dia tertarik, masya Allah, li ayyahdiallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Jadi kalau ada orang yang dapat hidayah gara-gara kita, gara-gara omongan kita, gara-gara ajakan kita, maka kita mendapatkan pahala yang lebih baik daripada onta merah. Dalam ayat yang lain, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia kan isinya apa aja ada di situ. Ya. Apa aja dari semua emas, kemudian besi, kemudian semua ada di dalam dunia ini. Ternyata pahalanya masih lebih besar daripada dunia beserta isinya. Nah, jadi kita harus banyak memanfaatkan momen-momen tertentu untuk mengajak orang kepada kebaikan. Saya secara pribadi selalu dengan teman-teman yang di jamaah tabligh ya, misalnya yang suka keliling, datang-datang ke orang-orang, walaupun orang lagi tidur siang, Assalamualaikum, ucek-ucek mata, ada Pak. Nah, diajak ngobrol. Nah, ada orang
cuma begini orang ngantuk, ada-ada aja lagi, kirain apa? Kirain orang bawain duit begitu kata ngomong. Ya, kita harus bersyukur karena apa? Ada yang mengingatkan kita, ya, agar supaya kita tidak lalai. Karena mereka berfokus ngajak kepada kita untuk menjaga sholat berjamaah. Ya. Kita perlu, ya, ketika kita berada di satu momen, kalau ada teman kita yang sudah lama tidak terlihat gitu, ya kita ajak ngobrol. Siapa tahu dengan obrolan kita, lalu kemudian dibilang, besok dah saya ke masjid lagi. Alhamdulillah, masya Allah, itu yang luar biasa. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ini memanfaatkan momen-momen untuk bertemu dengan para pendatang ke kota Mekah, terutama pada musim haji dan dalam musim-musim perdagangan. Ya. Dan ini adalah merupakan strategi dakwah, ya, yang sangat cemerlang, kata menurut ahli sirah ini strategi atau politik dakwah yang sangat cemerlang. Kenapa? Karena ini dakwah yang seperti ini berarti dia punya target, ada target-target tertentu. Ya. Kan kalau kita lihat ada orang yang ini si Fulan saya akan ajak dia. Programnya hari ini saya datangi saya akan silaturahim ke rumah si Fulan. Saya akan silaturahim ke rumah si Fulan. Terus kemudian nanti ngasih laporan. Gimana diajaknya, mau enggak? Ya. Yang penting dia sudah menerima kita dengan baik dan seterusnya. Itu namanya ada target-target tertentu. Ya. Dan ini dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu menggunakan momen-momen tertentu itu berarti dakwah yang ada target. Ya. Akan tetapi sebelum Rasul mengajak mereka ini, Rasul selalu didampingi oleh sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling ngerti tentang sejarah Arab. Ya. Dan dia ini kalau kenal orang itu bukan hanya namanya saja, bapaknya dia kenal, kakeknya dia kenal, terus bapaknya kakek dia kenal. Kakek-kakeknya kan dia kenal semua. Bapaknya kakek-kakeknya dia kenal semua tuh. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kepada kabilahnya. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Selesai. Ya. Itu kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah dia punya data yang sangat lengkap. Ya. Dari kabilah-kabilah yang ditemu ini, siapa tokohnya? Ya, siapa tokohnya? Namanya siapa tokohnya? Kemudian kekuatannya berapa orang jumlahnya, kemudian keahliannya apa ya dalam perang, terus teman-temannya siapa saja. Kan ini yang dibaca oleh orang Yahudi, oleh orang Israel di dunia-dunia Islam. Jadi Israel itu udah tahu tentang isi perutnya negara-negara Islam, sudah tahu. Makanya kenapa nggak ada negara Islam yang ingin membantu Palestina, itu nggak ada. Saudi yang kaya raya, bahkan dia ngasih sumbangan kepada Israel dan kepada Amerika biar supaya negaranya diamani. Karena apa? Karena sekarang kan Iran lagi nyerang siapa? Nyerang siapa? Akhirnya nyerang Israel. Iran termasuk negara yang paling kuat di Timur Tengah. Khawatir ini mereka terancam dengan Iran. Begitu. Ya, jadi sama Muslim mencurigai dengan sesama muslim yang lainnya. Nah, ini sudah terbaca dan Amerika dan Israel sudah tahu, negara-negara Indonesia sudah tahu. Kemudian negara mana saja sudah, berapa kekuatan senjatanya mereka sudah tahu. Nah, ini dulu dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum orang itu ditemui oleh Rasulullah, itu datanya sudah lengkap. Ya Rasul, ini kabilah ini namanya ini, tokohnya ini, jumlahnya ini, keahliannya ini, terus teman-temannya ini, tahu semua. Jadi ketika kayak kita mau ke dokter ditanya, sakit apa Pak? Sakit apa kira-kira? Pusing Pak. Pusing. Udah berapa lama? Katanya gitu kan? Dokter tanya berapa lama? Udah 3 hari, cek darahnya. Darah normal. Ya. Cek apa lagi? Gula darah normal. Cek kok semuanya normal? Kantongnya ternyata nggak normal. Bisa jadi kan, bisa jadi pusing kan, kantongnya nggak normal, pusing juga ternyata. Ya, jadi data tersebut itu diberikan kepada Rasulullah sebelum Rasul melakukan gerakannya, data-data itu sudah lengkap. Itulah kehebatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan
Abu Bakar ini selalu mendampingi Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena dia yang paling tahu tentang situasi dan kondisi orang-orang Arab. Ya. Ya. Kenapa? Karena kan Abu Bakar ini memang punya kelebihan yang luar biasa. Bahkan kata Al-Muqrizi, seorang ahli sirah, ahli sejarah mengatakan, itu Rasulullah langsung terjun menjumpai kabilah-kabilah Arab di berbagai musim dan mengajak mereka masuk Islam. Jadi terus terang ngajaknya. Karena memang mereka kafir, ya maka ajakannya adalah qulu la ilaha illallah. Ya. Kalau kita kan ngajak ya, kepada saudara kita yang sudah Islam, bukan suruh qulu la ilaha illallah. Ya. Mari kita besok datang ke masjid, ada acara undangan maulid dan seterusnya. Itu ajakan-ajakan kita kepada mereka. Di antara kabilah-kabilah yang ditemui oleh Rasulullah ini banyak sekali. Ada kabilah Bani Amir, Bani Ghassan, Bani Fajarah, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Sulaim, Bani Abbas, Bani Nasr, Sa'labah bin Uqabah, ada Bani Kindah, ada Kalab, kalau itu anjing ya, tapi ada nama kabilah Kilab ya, Kalab ini. Banu Haris, kemudian bin Ka'ab, ada Bani Uzrah, ada Qais bin Al-Khatim, Abu Yasir, Anas bin Abi Rafi. Ini bukan semuanya ada di Mekah. Ini ada yang di Najd, ada yang di Yaman, ada yang di Irak. Karena kan musim haji nih. Jadi orang berdatang dari berbagai macam daerah. Ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Irak, ada yang datang dari Najd. Mereka kumpul di Mekah, lalu dijumpai, ditemui oleh Rasulullah satu persatu. Ya. Nah, kabilah yang pertama dijumpai oleh Rasulullah disebut dalam sirah itu adalah Bani Kindah, Bani Hanifah dan Bani Amir. Ya. Tapi setiap kali Rasulullah deketin kabilah-kabilah yang dijumpai, ini Abu Lahab sama Abu Jahal selalu nguntitin. Apa nguntitin? Yang ngikutin Rasulullah. Ya. Begitu Rasul menyampaikan dakwahnya kepada mereka, apa kata Abu Lahab Abu Jahal? Jangan dengerin dia mah, bahasa kita. Jangan dengerin, dia mah pembohong. Ya. Begitu selalu berkata begitu. Jadi Rasulullah dituduh sebagai pembohong. Ya. Jangan dengarkan ucapan dia. Ya. Dia adalah seorang yang pembohong. Kenapa? Dia mengungkapkan kata dia, kita saja nih, ya orang-orang Quraisy nggak ada yang percaya sama dia. Alasannya begitu. Nggak ada yang percaya dengan dia. Nggak ada yang ngikutin apa ajakan dia. Kenapa? Karena dia pendusta. Bahkan ada di antara mereka yang menolaknya itu sangat sadis. Ya. Kalau menolak cuman nggak mau, biasa. Tapi ini penolakan secara keji. Ya. Bahkan mengatakan, Muhammad, kaum saja nggak ngikutin kamu, apalagi kami. Ya, kata dia begitu. Kaum saja nggak ngikutin tuh. Ya. Bagaimana mungkin kami bisa ngikutin kamu? Kenapa? Karena kaum saja nggak ada yang ngikutin kamu. Alasan begitu. Bahkan Rasulullah sampai diludahin. Kita pernah nggak ngajak orang kebaikan, kita diludahin. Kalau kita diludahin, kita apain gitu? Kita tabok ya. Ya. Rasul diludahin. Terus dilempari pasir di kepalanya. Itu berdakwah sampai seperti itu. Itu Nabi kita, orang yang paling mulia, diperlakukan seperti itu. Kita kan kadang-kadang asal ngajak orang nggak mau, terus ngomong yang nggak benar, ngomong yang nggak enak, kita tersinggung kita makan. Kita kan orangnya paling gampang tersinggung kita mah. Apalagi udah banyak berbuat baik. Atau dia bujuk muneng, itu orang nggak tahu diri. Padahal biasa gua sama dia udah banyak benar, begitu sebutin. Aku begitu. Ya. Dia nggak ingat apa sama saya. Itu dia. Disebutin satu persatu. Ya. Hanya gara-gara tersinggung. Apalagi kalau udah orang udah banyak jasanya, nggak disebut-sebut, kan suka tersinggung kan. Nah, padahal itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tongkat biasa dipakai oleh orang yang matanya buta. Begitu matanya melihat, tongkat diapain? Dipakai apa ditinggal? Tersinggung nggak tongkat tuh? Gue ditinggal baik kata dia. Tongkat biasa aja gitu, nggak marah tuh tongkat. Ya. Jadi kita jangan cepat tersinggung kalau misalnya ada orang yang nggak menghargai perbuatan-perbuatan kita. RT tersinggung, gue udah capek-capek. Ini tahu nggak? RT itu orang ribut, RT yang paranin. Suami istri bertengkar, gue ini paranin. Ukur tanah, gue ini paranin. Apalagi oleh RT. Ada RT nggak di sini?
Tiba-tiba ada orang yang ngomongnya nggak nyelekit. Ya. RT nggak ada kerja tidur mulu tuh RT. Masya Allah itu. Ngamuk tuh RT kan. RT tidur mulu. Gue nih kurang tidur gara-gara jadi RT. Ya. Apa yang dikata? Kan yang penting kurang tidur ada gajinya. Nah gaji cuma 750.000. Ya Allah. Jadi kita harus terbiasa terhadap sikap-sikap orang yang kita ajak pada kebaikan kalau dia ngomong-ngomong yang nggak enak. Ya. Walaupun kita pernah punya jasa tapi seakan-akan kita nggak punya apa-apa, jangan tersinggung. Ya. Kalau jelek aja kita yang ngomongin, bisa begitu. Biasa-biasa aja. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ada orang yang nyakitin kita, lalu kita tidak membalas, maka sesungguhnya ketika dia nyakitin kita itu, dosa kita sedang diapain? Dikurangi sama Allah. Dosa kita dikurangi sama Allah. Kita diampuni Allah. Kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus belajar dari apa itu? Dari gula dah. Dari gula. Kopi manis, ya kan? Mang kopi manis. Pahit kan, tapi kenapa disebut manis? Kan yang manis siapa? Tapi kenapa yang disebut kopi? Ya. Roti manis. Mana ada roti manis? Nggak ada yang manis itu gula. Apalagi coba? Ya, jeruk. Jeruk manis. Ya. Begitu ngeliat ada orang kurus dari gemuk, kenapa dia sekarang tuh? Dulu sehat banget, sekarang apa jadi layu begitu? Gula disalahin. Ya, tapi gula nggak pernah marah ya. Itulah pelajaran buat kita semua ya. Jadi penolakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita ini ada yang sangat keji. Ya. Padahal Rasulnya mengajak qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tazfaru. Niscaya kalian akan beruntung. Kan kata Rasulullah dalam hadis itu kan. Qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang menjadi muslim. Ya. Kita ini alhamdulillah bersyukur jadi Islam nggak pakai repot-repot. Kenapa? Karena bapak dan ibu kita agamanya Islam. Maka begitu kita diberanakin, dilahirkan menjadi muslim, nggak capek-capek. Ya, kata Rasul begitu. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan. Dikasih rizki sama Allah yang secara cukup, dengan cukup, tidak kurang, tidak lebih. Kenapa? Karena lebih jadi fitnah. Kalau kurang juga bisa berbahaya. Ya. Apalagi setelah itu, wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah buat kita qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang hanya diajak untuk qulu la ilaha illallah, orang itu marah. Ya, orang itu marah dan cara marahnya itu sampai melempari pasir, melempari tanah kotoran di atas kepala Rasulullah SAW. Bahkan Rasul diludahi, subhanallah. Ya. Kalau para sahabat, kalau Rasul ludahnya malah diambil. Ya. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu semuanya sampai darahnya, sampai keringatnya. Keringatnya saja jadi minyak wangi tuh, keringat Rasulullah. Sampai-sampai ketika itu ada seorang wanita yang membawakan air untuk mencuci kepala Rasulullah, mencuci tangan, membasuh wajahnya. Ya. Dan di dalam kisah tersebut dikatakan putri itu adalah anak beliau sendiri yang bernama Siti Zainab. Ya. Jadi beliau ini itu dibantu dibersihkan badannya oleh anaknya sendiri. Dan Rasul memberikan satu motivasi kepada anaknya, ya jangan sampai anaknya ini merasa marah karena inilah konsekuensi dari berdakwah mengajak kepada kebaikan. Nah, karena ngajak mereka ini susah, Abu Lahab, Abu Jahal selalu ngikutin terus. Rasul nggak tinggal diam. Bagaimana caranya? Salah satu strateginya adalah Rasulullah ini ya bagaimana caranya untuk melawan hasutan ya, orang-orang kafir Quraisy. Yang dilakukan oleh Rasul adalah menjumpai mereka para kabilah-kabilah itu di malam hari. Nah, jadi ini strategi yang dipakai oleh Rasulullah. Malam hari kabilah-kabilah itu tokoh-tokohnya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ternyata berdakwah pada malam hari ini ya itu
adalah dalam rangka untuk menghindari hasutan dan kuntitan dari Abu Lahab dan Abu Jahal yang senantiasa selalu berupaya mempengaruhi orang-orang yang didakwahi untuk tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya datangi mereka secara langsung ke rumah mereka masing-masing. Ya. Maka di antara yang dijumpai adalah di sini sebutkan dalam Sirah Nabawiyah adalah Bani Khalab, Bani Hanifah dan Bani Amir di rumah mereka. Ya. Biar supaya tujuannya adalah untuk terhindar dari pengusiran suku Quraisy. Karena orang Quraisy itu kalau melihat Rasulullah memasang mata-mata untuk menghalang-halangi Rasulullah, mencegah Rasul jangan sampai memasuki wilayah yang memang sudah dipagari oleh mereka. Ya. Kemudian di sini juga Rasulullah membuat sebuah strategi, dia bersahabat ya, dengan siapapun yang bisa menolong Rasulullah. Ya. Jadi bangun persahabatan, walaupun itu orang itu belum Muslim, belum beragama Islam, tapi direkrut menjadi sahabat, jadi teman. Ya. Jadi kalau kita sekarang bicara geopolitik misalnya yang sedang terjadi kan, kenapa banyak orang yang menganggap atau mengatakan kenapa ada orang Islam tidak peduli terhadap serangan-serangan Iran terhadap Palestina? Mereka mengatakan karena orang Iran ini adalah Syiah. Padahal bagi kita adalah siapapun dia dan apapun agamanya, kalau itu bermaslahat buat saudara kita, buat orang Islam, maka itu dia harus diberikan bantuan. Ya. Kenapa? Karena itu dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dan kesusahan. Ya. Dan sekali lagi bahwa Rasulullah dalam menjumpai para kabilah, ya, menjumpai tokoh-tokoh kabilah itu selalu didampingi oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Agar supaya pertama adalah jangan sampai ada orang yang masuk Islam merasa kesepian. Ya, yang Islam cuma kita doang ya. Enggak ada lagi yang lain. Ya. Atau juga bisa jadi ya ternyata yang masuk orang Islam yang orang susah-susah semua misalnya. Nah, maka oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq ini mendampingi Rasulullah. Biar supaya orang yang masuk Islam itu mengetahui bahwa yang menjadi Muslim bukan hanya dia, tapi ada selain dia. Ada saudara-saudaranya yang sudah menjadi Muslim. Yang kedua, bisa jadi Abu Bakar ini adalah orang yang kaya. Bisa jadi untuk menunjukkan bahwa yang masuk Islam bukan hanya orang-orang yang miskin, tetapi juga yang masuk dalam Islam ini adalah orang-orang yang berharta, orang-orang dermawan, orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan. Ini tujuannya. Jadi tujuannya adalah Abu Bakar As-Siddiq ini selalu mendampingi Rasulullah itu agar jangan ada kesan bahwa Islam itu sepi, nggak ada peminatnya. Padahal di sana sudah ada orang-orang lain yang sudah masuk menjadi Muslim. Kemudian di samping itu juga adalah Rasul meyakinkan bahwa ada perlindungan. Karena Rasul sudah membangun hubungan dengan kabilah-kabilah yang lain, ya, terutama kabilah-kabilah yang lemah ini kan takut kalau ada kabilah yang masuk Islam, bisa jadi kabilah ini diteror nanti. Ya. Nah, oleh karena itu Rasul untuk meyakinkan kabilah ini, maka Rasul meyakinkan bahwa ada kabilah-kabilah yang kuat yang akan memberikan pertolongan dan bantuan apabila dia menjadi Muslim. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa banyak negara-negara Islam yang tidak berani memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang berada di Palestina? Bisa jadi karena mereka adalah negara-negara yang sangat takut. Bisa jadi kekuasaannya akan dicongkel melalui upaya-upaya dari Barat, sehingga dia tidak lagi memiliki kedudukan dan jabatan. Oleh karena itu, ya mereka enggan untuk membantu saudara-saudaranya karena khawatir, ya, khawatir karena mereka negara yang lemah, khawatir nanti mereka akan ditindas. Nah, begitu pula Rasulullah meyakinkan kepada kabilah-kabilah yang didatangi, yang apabila mereka sudah menjadi Muslim, maka Rasul memberikan berita bahwa
Kalau dia menjadi muslim, ada kabilah-kabilah yang lain yang lebih kuat yang akan bisa memberikan bantuan terhadap serangan-serangan dari kabilah-kabilah yang kuat dan jahat. Yang kedua, yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau tadi Rasulullah membuat sebuah strategi melakukan hubungan menemui para kabilah itu pada malam hari. Nah, yang kedua ini yang dilakukan Rasul adalah membuat perundingan dengan perundingan. Jadi membuat perundingan dengan kabilah-kabilah. Jadi Rasul melakukan pendekatan kepada kabilah-kabilah tadi, terutama kabilah-kabilah yang sudah datanya sudah diterima oleh Rasulullah dari Abu Bakar As-Siddiq. Data-datanya sudah lengkap. Nah, maka ketika itu Rasul membuat perundingan kepada namanya Bani Amir. Bani Amir ini salah satu kabilah yang cukup ternama, yang cukup kuat, ya. Dan katanya kalau perang nggak pernah kalah, dan juga tidak ada wanita-wanitanya yang disandra atau dijadikan sebagai sandraan dalam peperangan. Jadi kabilah ini kalau perang selalu menang. Beliau menyerukan Islam kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka tentang diri beliau. Ya, Rasulullah menjelaskan, ya. Siapa Rasulullah itu? Ana Rasulullah, ya. Kenapa? Karena biar supaya mereka yakin, ya. Setelah beriman kepada Allah dan meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, itu adalah merupakan rukun akidah. Kalau ada orang hanya beriman kepada Allah tapi tidak percaya kepada Rasul sebagai Nabi, sebagai Rasul, pada Nabi Muhammad sebagai Rasul, berarti belum Islam. Makanya ketika orang mengucap syahadat itu ada syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga jalinan perjanjian ini terjadi karena Bani Amir ini ada kabilah yang sangat kuat, dan Rasulullah ini punya masih kekeluargaan kabilah Bani Saqif. Bani Saqif yang pernah didatangi oleh Rasulullah ketika hijrah ke Taif, ya, di Bani Saqif. Nah, Rasulullah ingin melakukan perjanjian atau jalinan perundingan dengan Bani Amir karena dia tahu Bani Amir ini itu tidak harmonis dengan Bani Saqif, ya, tidak harmonis. Apa tujuannya? Biar supaya ini Bani Saqif itu menjadi goncang. Wah, Muhammad sudah membangun koalisi dengan Bani Amir, maka menjadi resah, ya. Padahal Rasulullah itu masih bagian dari keluarganya, tapi dia takut, ini resah dia. Nah, itu tujuannya, ya. Akan tetapi ini juga tidak mulus. Begitu Rasulullah bertemu dengan salah seorang pemuda dari Bani Amir, pemuda ini namanya Buhairah, ya, namanya Buhairah. Lalu pemuda itu bertanya, ya, jika kami berbaiat kepadamu untuk taat kepada apa yang kau serukan, kemudian Allah memberikan kemenangan atas orang-orang yang memusuhimu, apakah kami akan tetap berkuasa setelahmu? Ini orang mengadakan perundingan, tujuannya adalah ingin mendapat keuntungan dunia. Lalu Rasul mengatakan, ya, segala urusan hanyalah milik Allah. Dialah yang menetapkan dan menentukan atas segala kehendaknya. Berarti Bani Amir merasa ini, pemuda ini mengatakan, nggak ada harapan kalau begitu, ya. Kalau jawabannya begitu, berarti kalau dia membantu Rasulullah, lalu kemudian dia menang, dia nggak menjadi penguasa. Wah, ini nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengajak perundingan dan mendakwai mereka, tujuannya utama adalah mereka masuk Islam. Ya. Tapi kalau mereka tujuannya adalah kekuasaan, ya, kekuasaan, ini berat. Ya. Ibaratnya orang membantu atau memberikan bantuan, tapi tujuannya bukan karena Allah. Ya. Tujuannya tujuan duniawi. Nah, kalau tujuannya duniawi, ini Rasul tidak menerima tujuan itu. Ya. Sampai Rasul mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah, dan Allah lah
yang menetapkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Lalu bertanya lagi tuh anak muda yang bernama Buhairah. Jika kami mendukungmu dan mengorbankan jiwa kami untuk memerangi bangsa Arab, lantas jika Allah memberikan kemenangan kepada Anda, lalu kekuasaan tidak diberikan kepada kami. Nah, dia berkata begitu. Wah, kalau gitu nggak dah, ya, nggak dah kata dia. Kata dia, jikalau begitu tidak ada lagi kepentingan bagi kami dengan urusanmu, maka perjanjian itu hanya menjadi batal. Ini namanya upaya-upaya yang dibangun oleh Rasulullah SAW untuk membangun perundingan dengan kabilah-kabilah yang ada. Kemudian juga yang berikutnya adalah membangun perundingan dengan Bani Syaiban namanya. Bani Syaiban. Ya. Bani Syaiban ini juga termasuk adalah kabilah yang sangat kuat dan kokoh. Ya. Ini dia pasukannya luar biasa. Di mana Bani Syaiban ini pasukannya sangat banyak. Ya. Dan sini sudah dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang siapa tokohnya, berapa jumlah pasukannya, dan kondisi pertahanannya bagaimana sudah diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada seorang pimpinannya yang namanya Mafruk, dia menjawab, ya, kami akan menjadi sangat kuat. Ya, jadi ini dia menjelaskan tentang kondisi Bani Syaiban. Kata dia, Bani Syaiban itu kita akan menjadi sangat kuat ketika sedang marah, kata dia. Ketika sedang marah, maka kami sangat senang. Kami sangat ingin bertemu dengan musuh ketika kami sedang marah. Nah, jadi dia kuat, sangat kuat ketika lagi kondisi marah. Kalau kita kuat, nah, lagi kondisi marah lagi apa dikit ini? Kalau kita sehat, ya dia kuat itu kalau lagi sedang kondisi sedang marah. Ya. Lalu Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk Islam, ya, dan membacakan surat dalam surat Al-An'am, ya, agar supaya mereka memeluk kepada Islam. Yang pertama mereka didakwahi oleh Rasulullah SAW, ya, dengan memintanya kepada untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lalu Rasul membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ketika itu Rasul membacakan ayat ini kepada mereka, yang kandungan ayat ini adalah mengajak kepada mereka untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu jangan kamu kerjakan. Pertama adalah jangan menyekutukan Allah. Ini artinya mengajak tauhid, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini sejak dahulu menjadi perintah, menjadi hal yang pokok yang ditanamkan bagi umat Islam. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu lantaran takut miskin. Ya. Bunuh anak takut miskin. Dilarang. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan juga memberikan rizki kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minhu baton. Jangan kamu dekati perbuatan-perbuatan keji, ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Terus yang terakhir, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh, ya, kecuali membunuh yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Mafruk, waduh, ini apa yang dibacakan oleh orang Arab ini, kata dia, ini ada ajakan untuk melakukan perbaikan akhlak, perbaikan amal, kata dia. Maka oleh karena itu, karena ini ajakan baik, pada akhirnya mereka ini dari Bani Syaiban memeluk menjadi Muslim. Ya, mereka menerima ajakan dakwah dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini, menemui kabilah-kabilah ini, pertama adalah ketika Rasul sulit untuk mendapat bantuan dari kaumnya sendiri, maka Rasul berupaya untuk minta bantuan dari luar Mekah, ya. Dan ini dilakukan sangat terencana, ya, sangat terencana. Setelah penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW, Rasul melihat ini peluang untuk orang-orang Mekah ini agak sulit. Maka akhirnya Rasul mencari celah, mencari jalan keluar, mencari basis-basis pendukung dakwah ini dari luar Mekah. Maka tadi bertemulah dengan berbagai macam kabilah. Kabilah itu ada yang dari Yaman, ada yang dari Irak, ada yang dari berbagai macam daerah Arab yang berada di sekitar itu. Kemudian Rasulullah juga ketika meminta bantuan, ya, itu hanya minta kepada kabilah-kabilah tertentu saja. Tidak semua kabilah Rasul meminta bantuan kepada mereka. Bahkan ketika Rasul minta bantuan kepada mereka, Rasul enggan untuk memberikan balasan dengan memberikan janji yang sifatnya kekuasaan. Ya. Jadi Rasul nggak mau menerima janji akan memberikan balasan dengan kekuasaan. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ini akan merusak dari tujuan dakwah itu sendiri. Ya. Walaupun nanti kita akan bertemu ketika misalnya membahas tentang masalah hijrah, Rasul menyewa orang kafir dan dikasih upah karena untuk sebagai petunjuk jalan, ya, menunjuk jalan menuju Madinah. Nanti kita akan bahas dalam masalah hijrah. Tetapi pada hakikatnya dalam kasus dakwah ini yang dilakukan Rasulullah itu, Rasul hanya meminta perlindungan, bantuan untuk melakukan perlindungan dalam gerakan dakwah ini. Akan tetapi bantuan-bantuan itu tidak ada bantuan yang sifatnya mengikat, yang membuat Rasul dan para sahabatnya menjadi tidak bebas untuk melakukan dakwah, mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya nanti ini menunjukkan bahwa ternyata dari sekian banyak orang pasti ada jalan keluar. Dari setiap berbagai macam kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Ini sesuai dengan janji Allah, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Rasul berdakwah mengajak kabilah-kabilah yang lain, ternyata mereka tidak menerima, yang pada akhirnya diterima oleh dari Bani Syaiban. Dan bahkan juga Rasul bertemu dengan namanya suku Aus dan suku Hajraj. Maka akhirnya Rasul berjumpa dengan 6 orang dari suku Hajraj dan 1 orang dari suku Aus. Mereka berbaiat untuk memeluk menjadi muslim, yang nanti mereka ini akan menjadi duta di Mesir, di Madinah. Sebelum Rasul datang ke Madinah, maka orang-orang Madinah dikondisikan oleh mereka-mereka yang sudah memeluk Islam ini. Sehingga begitu Rasul datang ke Madinah ketika hijrah ke Madinah itu, ya, maka orang-orang Madinah sudah siap dan sangat berbahagia menyambut kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai saking gembiranya itu ibu-ibu, emak-emak dan juga anak-anak melantunkan sambutan kepada Rasul dengan tola al-badru alaina tuh. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Itu sambutan emak-emak dan anak-anak kecil menyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah ketika hijrah. Tetapi sebelum itu nanti ada yang namanya al-bai'at, ya, perjanjian, ya. Perjanjian, ada bai'atul aqabah al-ula dan ada bai'atul aqabah as-saniyah. Kenapa? Untuk membuat kekuatan-kekuatan orang-orang yang akan menjadi pembela-pembela Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Saya kira ini yang kita sampaikan terkait dengan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Ada yang mau nambah atau nanya atau enggak? Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai siapa yang membuat redaksi ajan, Pak Ustaz? Kalau yang pertama ajan kan ada tuh bilang-bilang. Tapi saya juga cari siapa yang pertama membuat redaksi ajan itu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa hadisnya, tapi pada intinya redaksi azan itu bukan buatan manusia, itu memang dari mimpi seorang sahabat, pada mimpinya itu lalu diungkapkanlah nas azan itu, ya. Karena kan ketika itu bagaimana cara ngasih tahu orang ini sudah masuk waktu sholat? Ada yang melalui api, itu kebiasaan orang Majusi. Terus pakai bel begini nih, oneng-oneng, itu biasanya gereja. Nah, bagaimana Islam? Maka Islam itu mengajarkan azan sebagaimana yang ada. Hanya saja memang ada perselisihan dalam azan. Kalau madzhab Syafi'i sebenarnya ada tarji begini misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru dia asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah itu. Dia namanya tarji, ya, diulang. Ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi hanya itu saja. Tapi yang jelas bahwa azan itu adalah nas yang memang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan karangan ya, ya. Nas itu dari Rasulullah. Itu adalah dari mimpi seorang sahabat, pengen tahu apa sih panggilan buat orang sholat itu apa. Nah, kalau zaman kita ini kan di negeri kita dulu bedug. Kenapa bedug? Karena kan kalau pakai dulu belum ada pengeras suara. Orang nyuruh orang sholat, orangnya masih pada di sawah. Bagaimana caranya? Maka diantaranya bedug. Bedug kalau zuhur 4 ya, 4. Asar 4, kalau maghrib panjang ya. Isya 4 ya, dan seterusnya. Itu bukan panggilan sholat, itu hanya ngasih tahu. Walaupun nanti panggilannya tetap azan. Ya, tetap azan. Yang saya tahu begitu ya. Yang lain? Ya. Ya, berkaitan dengan dakwah Rasulullah yang tadi itu mencoba untuk membuat perjanjian. Nah, untuk perjanjian dari ini apabila sifatnya personal atau sudah mengatasnamakan daulah Islamiyah. Mengingat Rasulullah itu daulah Rasul itu setahu saya setelah Rasul hijrah. Ya, terima kasih. Ini kan belum hijrah. Jadi masih sifatnya ini sebagai bentuk-bentuk atau strategi dakwah. Karena Rasulullah sekarang menemui secara personal, namanya al-ittisal al-fardi, menemui personal. Jadi kan kalau dia melakukan perjanjian itu bukan sifatnya perjanjian seperti nanti di Madinah. Karena kalau Madinah itu sudah terbentuk negara. Ini belum. Masih sifatnya adalah sebagai strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah, yang itu menjadi kudwah, menjadi contoh bagi kita di dalam melakukan berdakwah itu. Kita ketika kita berdakwah, kalau ada orang yang ingin membantu kita, boleh-boleh saja. Misalnya ada orang bangun masjid, ada orang non muslim mengasih bantuan masjid, terima nggak? Ada orang misalnya, Pak, lagi mau masjid ya, saya kasih nih 100 juta, terima nggak? Nggak terima? Ini kalau namanya kalau. Namanya kalau udah ada belum? Kalau belum ada kan? Itu boleh-boleh saja yang begitu. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting bantuan itu tidak ada sifatnya mengikat
mengikat gerakan-gerakan dakwah kita. Nah, maka tadi Rasulullah melakukan itu, ini sebagai pelajaran kepada kita, ketika kita buntu dalam jalan ini, maka kita harus mencari jalan yang lain. Kalau menurut saya, hemat saya begitu, yang dilakukan oleh Rasulullah begitu. Jadi, kecuali nanti sudah di Madinah, itu nanti ada pembuatan undang-undang, kesepakatan yang disepakati antara orang Islam dengan sama Muslim, orang Islam dengan non-Muslim, dan negara dengan negara. Itu nanti yang dibuat di Madinah. Gitu. Karena nanti ketika hijrah itu ada 3. Yang pertama membangun masjid, yang kedua membangun persaudaraan, yang ketiga membuat regulasi, membuat undang-undang. Udah Isa belum? Udah. Baik, kalau sudah Isa, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafar majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.